Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan mulai doa malam kita secara online. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur, terima kasih karena kami punya Engkau yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami dapat berdoa walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati. Berkati doa malam kami ini dari awal sampai akhirnya. Berkati puji-pujian yang kami naikkan. Berkati firman Tuhan yang kami renungkan. Berkati juga pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan berkati dan menyertai. Berkati setiap pendoa-pendoa yang setia berdoa kepada Engkau. Berkati ya Tuhan, kan doa malam ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan pendoa sekalian. Semoga kebaktian doa malam online yang sederhana yang kami hamba Tuhan coba hadirkan setiap Rabu malam seperti ini bisa menyatukan hati kita untuk berdoa bersama meskipun di rumah kita masing-masing. Malam ini mari kita renungkan rasa takut kita hari-hari ini Bapak Ibu, yang menggelisahkan hati kita tapi yang cenderung kita abaikan. Secara khusus saya mengajak kita merenungkan ketakutan kita akan kematian. Bapak Ibu, tidak perlu disangkal, kematian itu sesungguhnya yang paling kita takuti di balik pandemi corona ini. Benar bukan? Dan tidak perlu disangkal, kematian itu memang menakutkan. Bukan hanya bagi kita yang Kristen, tapi semua pemeluk agama yang lain. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Kematian ini akan merenggut kita dari semua yang kita anggap berharga. Semua yang kita miliki, semua yang kita sayangi, bahkan semua yang masih ingin kita raih di dalam hidup ini. Apalagi kalau kita belum yakin pada kekekalan seperti apa kematian ini akan membawa kita pergi. Jadi kematian ini mengerikan Bapak Ibu. Itu sebabnya keliru sekali kalau kita ini tidak takut.
Kalau kita menganggapnya sepele dan kita berlagak berani, saya khawatir kita ini sedang menganggap sepele pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Ya Bapak Ibu, kalau dosa dan kematian itu bukan hal yang serius, Kristus tidak perlu mati. Tetapi kebenarannya adalah dosa dan kematian ini adalah musuh manusia yang paling besar. Dan sebenarnya si kembar yang mengerikan inilah yang sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib 2000-an tahun yang lalu itu. Tuhan Yesus sudah kalahkan. Tapi bukan dengan gagah berani. Ini yang mau ajak kita menyadarinya Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan kematian itu melewati proses, mengalami dan menghadapi ketakutannya di Getsemani. Saya bacakan yang dilaporkan Injil Lukas, apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus di Getsemani. Lukas 22 ayat 44, demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah Bapak Ibu, kalau sang guru kita ini ketakutan menghadapi kematian, lalu untuk apa kita sok berani? Untuk apa kita menganggapnya sepele? Bapak Ibu, rekan pendoa, Jumat Agung semakin dekat. Saya rasa ini saatnya kita ke Getsemani kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berdoa. Lebih banyak berdoa. Dan tentu saja untuk menghadapi rasa takut kita terhadap kematian itu. Dan jangan berhenti di situ. Mari kita renungkan kembali juga betapa sebenarnya Tuhan Yesus pernah merasakan ketakutan yang saat ini sedang kita rasakan. Dan betapa Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dosa dan kematian ini lewat kebangkitannya pagi-pagi di Minggu Paskah itu. Dan betapa sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya ini sudah terpilih untuk mengulang kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Ya, secara status bahkan kita ini sudah menang bersamanya lewat iman kita kepada Mesias yang tersalib dan bangkit itu. Jadi secara status kita sudah menang bersamanya. Dan secara kenyataan, secara nyata, kemenangan itu kita alami tiap kali kita berhasil mengalahkan dosa-dosa tertentu di dalam hidup kita. Dan puncaknya, kemenangan itu nanti akan kita alami lewat kematian kita sendiri. Tentu saja kita berharap bukan di masa pandemi ini, biar nanti-nanti saja. Saya doakan kita semua panjang umur. Amin Bapak Ibu. Nah, memang merenungkan semua yang saya bahas ini tidak akan membuat rasa takut kita pergi. Tapi saya percaya ini menolong kita untuk lebih siap mati. Dan terutama akan membuat kita lebih menghargai hidup yang Tuhan percayakan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang silahkan Bapak Ibu membaca pokok-pokok doa yang sudah kami bagikan di WA. Mari Bapak Ibu doakan secara pribadi atau bersama keluarga. Selamat berdoa. Sampai jumpa hari Rabu yang akan datang.